Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, tulisan Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk hadis yang ke-56. Qala an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi maksiatin. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, menurut uruf kebiasaan orang yang fitrahnya lurus. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, hadal hadits qaidun fi kulli ma tajibu ta'atuhu minal wulati wal walidaini waz zawji wa ghairihim. Hadis ini merupakan ikatan dalam setiap orang yang wajib ditaati, dari pemimpin, orang tua, suami, dan lain sebagainya. Fa inna syari'a amara bi ta'ati haula. Syariat telah memerintahkan, pembuat syariat Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mentaati mereka semua. Wa kullun minhum ta'atuhu fi ma yunasibu halahu. Masing-masing dari mereka ada ketaatan dalam perkara yang memang sesuai dengan keadaannya. Wa kulluha bil ma'ruf. Semuanya dalam perkara yang ma'ruf. Jadi apa yang Allah perintahkan mereka dengannya kepada uruf adat, ya, kepada uruf kebiasaan dan adat istiadat, tradisi. Seperti albir, kata albir, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Gimana bentuknya? Kembali kepada adat. Silaturahim, seorang dianggap menyambung rahim. Seperti apa bentuknya? Kembali kepada adat. Wal adli, adil itu gimana? Kembali kepada adat. Wal ihsan al-ami, ya, berbuat ihsan secara umum, itu semuanya kembali kepada urf, kepada adat. Fakadzalika ta'atu man tajibu ta'atuhu. Begitu juga mentaati orang yang wajib untuk ditaati, maka itu harus juga kembali kepada adat. Wa kulluha tuqayyadu bihadzal qaid. Semuanya diikat dengan ikatan ini, yaitu innamat ta'atu fil ma'ruf. Wa anna man umira minhum, dan bahwa siapa yang diperintahkan dari mereka dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, dengan melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban, fala ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Faida umira ahaduhum biqatli ma'sumin, kalau salah seorang dari mereka disuruh bunuh orang yang terjaga darahnya, haram dibunuh. Au darbihi, atau memukulnya. Au akhdhi malihi, atau mengambil hartanya. Au bitarki hajjin wajibin, atau disuruh meninggalkan haji yang wajib. Wa ibadatin wajibah, atau meninggalkan ibadah yang wajib. Au biqati'ati man tajibu silatu, atau disuruh memutus yang wajib disambung. Fala ta'ata lahum, maka tidak boleh taat kepada mereka. Wa tuqaddamu ta'atullahi ala ta'atil khalqi, dan didahulukan taat kepada Allah dari taat kepada makhluk. Begitu standarnya. Tapi aplikasinya kadang-kadang banyak yang tidak benar. Istri saking cintanya kepada suami disuruh ngapain aja nurut. Sampai cinta itu buta, cinta itu harus melek. Kemudian apalagi suami taat istri kelewatan, ya, disuruh korupsi nurut.
Itu namanya apa? 2 kali salah dia. Pertama, suami taat istri aja udah salah, apalagi taat dalam kemaksiatan, lebih salah lagi. Wa yufhamu min hadzal hadis, dan dipahami dari hadis ini, annahu idza ta'arada ta'atu haula'il wajibah, bahwasanya jika bertabrakan ketaatan kepada mereka yang wajib ini, wa nafilatun minan nawafil, dengan ibadah nafilah, anna ta'atahum tuqaddam, taat kepada mereka lebih didahulukan selama ma'ruf, ya, selama dalam hal ma'ruf. Jadi taat kepada yang wajib ya hukumnya wajib. Taat suami itu hukumnya wajib, hukum asalnya, walaupun suami nyuruh perkara yang tidak wajib asalnya, cuma nyuruh bikin kopi, kan bikin kopi bukan kewajiban aslinya, mubah. Tapi pada istrinya hukumnya menjadi wajib. Ini masih banyak wanita-wanita yang tidak menganggap perintah suami itu wajib, ya. Itu bahaya. Mentang-mentang gaji istri lebih gede, nah nggak mau disuruh suaminya. Ini istri durhaka. Kemudian anna ta'atahum tuqaddam li'anna tarkal nafli laisa bimaksiatin, karena Pak, meninggalkan nafilah ibadah sunnah itu bukan dosa, bukan maksiat. Tapi kalau meninggalkan perintah suami itu maksiat. Fa idza naha zaujatahu an siyamin nafli, contoh misal suami ngelarang istrinya puasa Senin Kemis, maka istri wajib taat kepada suaminya. Kenapa nggak boleh puasa Senin Kemis? Ya terserah alasannya apapun, karena Senin Kemis itu tidak wajib. Sehingga ketika suami melarang bukan maksiat, ya, melarang dari perbuatan sunnah itu bukan maksiat, sehingga wajib ditaati. Aw amaral wali bi amrin min umuri siyasah, atau pemimpin misalnya menyuruh dengan suatu perintah berkaitan dengan politik, ya ketika tidak bisa ditunaikan semua, maka minimal tunaikan yang paling wajib. Kemudian perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf, taat itu hanya dalam perkara ma'ruf, kama annahu yatanawalu ma dzakarna, sebagaimana dia mencakup apa yang telah kita sebutkan tadi. Fa innahu yatanawalu aidan, dia juga mencakup ta'liqa dzalika bil qudrati wal istita'ati, digantungkannya perkara itu kepada kemampuan dan kesanggupan. Jadi kalau nggak sanggup juga gugur kewajibannya. Kama tu'allaqu al-wajibatu bi asli syar', sebagaimana kewajiban-kewajiban dikaitkan dengannya, ya, di dalam pokok syariat. Ya, artinya apa? Taat kepada suami wajib, tapi kalau nggak mampu, kewajiban bisa gugur. Dan di dalam hadis alaikumussam'u wa ta'atu fi mastata'tum, wajib kalian mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang kalian mampu. Kemudian hadis yang ke-57 dari Abdullah bin Amr wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Namun yang lebih tepat bukan Abdullah bin Amr, ya, lebih tepat dari bapaknya itu Amr bin As. Jadi dari Amr bin As, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu, jika seorang hakim menghukumi, fajtahada wa asaba, kemudian dia berijtihad. Berijtihad itu artinya menggunakan segenap kemampuan dari ilmu yang dimiliki, dari dalil-dalil yang ada, dia mengeluarkan hukum istinbat. Fa asaba, kemudian benar hukumnya sesuai dengan syariat Allah.
falahu ajroni, maka baginya 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala benar. Wa idza hakama fajtahada, tapi kalau dia menghukumi dan dia sudah berijtihad dengan kesungguhannya, fa akhta'a, tapi keliru karena manusia tidak ada yang sempurna, maka falahu ajrun wahidun, baginya tetap dapat 1 pahala, enggak dapat dosa. Kenapa? Karena dia ahli ilmu, dia hakim, dia qadhi. Allah huwallazi 'indahu minal ilmi ma yu'ahhiluhu lil qada. Dia adalah orang yang memiliki ilmu yang bisa memposisikannya sebagai qadhi, untuk menjadi qadhi. Wa qad dzakara ahlul ilmi syurutal qadhi. Ahli ilmu telah menyebutkan tentang syarat-syarat qadhi. Apa itu syarat-syaratnya? Fa ba'duhum balagha fiha. Sebagian mereka berlebihan di dalam memberi syarat-syarat itu. Wa ba'duhum iktasara 'alal ilmi alladhi yasluhu bil fatwa. Sebagian lagi membatasi hanya yang penting punya ilmu yang bisa digunakan untuk berfatwa. Ini terlalu meremehkan ya. Tapi wahwal aula, tapi ini yang lebih utama. Fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini bahwa orang yang jahil seandainya dia menghukumi dan kemudian tepat hukumnya, fainahu dzalimun athimun, maka dia zalim dan berdosa. Orang jahil itu nggak boleh menghukumi. Ya, orang jahil itu nggak boleh berfatwa. Kalau dia berfatwa itu namanya apa? Zalim, ya. Udah tahu bodoh, dia ngawur berarti. Kok ternyata betul kebetulan, maka kebetulannya nggak disebut pahala ya. Kebetulannya tetap gak dinilai dan kelancangannya itu dinilai dosa. Yanahu la yahilu lahu al-iqdam, karena asalnya orang jahil itu nggak boleh maju, tidak boleh mengajukan diri untuk menghukumi, ya. Karena bahwa jahil, karena dia bodoh. Hukum orang bodoh itu bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wadalla ala annahu la budda lil hakim, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak bisa tidak atau wajib bagi seorang hakim untuk beristihad. Nggak boleh menghukumi tanpa istihad. Berarti nggak boleh taklid, itu asalnya kata istihad itu nggak boleh taklid. Yang boleh taklid itu orang awam, orang jahil. Kalau hakim harusnya istihad, jangan taklid. Wa huwa naw'an, dan ini ada 2 macam. Ya, istihad ada 2 macam. Yang pertama istihadun fi idkhalil qadiyah allati waqa'a fiha tahakum bil ahkami syar'iyyah. Istihad yang pertama adalah istihad dalam memasukkan kasus yang terjadi padanya tahakum, ya, sidang itu dengan hukum-hukum syariah. Jadi memasukkan kasus itu ke dalam hukum syar'i, itu istihad yang pertama. Maksudnya cocok nggak dengan hukum syar'i? Dicocokkan, ditepatkan. Kemudian yang kedua, wajtihadun fi tanfidzi dzalikal haq. Bersungguh-sungguh beristihad dalam merealisasikan kebenaran itu, ala takrib wa tasdik, sesuai dengan yang al qarib wa sadiq, kepada kerabat maupun teman, ya, teman dekat, wa diddihima, dan lawan keduanya. Jadi kalaupun kerabatnya salah, ya harus diterapkan sebagai kesalahan. Kalau lawannya yang benar, ya sudah katakan itu yang benar. Itu namanya ijtihad juga. Bihaitsu yakunu nasu indahu fi hadzal babi wahidan. Ya, di mana ukurannya adalah manusia di sisinya dalam perkara ini adalah satu. Equal, ya, sama. Manusia semuanya sama dalam di mata hukum itu adalah sama. Nggak pandang bulu, nggak pandang kulit, nggak pandang kerabat, ya, semuanya sama. La yufaddilu ahadan ala ahadin, tidak mengutamakan seseorang atas orang yang lain. Wala yamiluhu al hawa, tidak dicondongkan oleh hawa nafsunya. Famata kana kadzalika, maka kapan dia seperti itu, fahuwa ma'jurun ala kulli hal, maka dia mendapatkan pahala dalam setiap keadaan.
Dia mendapatkan pahala dalam segala keadaannya. Ya, jadi betul-betul dia tahu hukum syar'i, yang kedua betul-betul adil, menerapkan pada setiap orang dengan pandangan yang sama, maka dia akan mendapatkan pahala dalam keadaan apapun. In asaba falahu ajran, bedanya kalau dia tepat hukumnya dapat 2 pahala, kalau keliru dapat 1 pahala. Wa khata'uhu ma'fuun anhu, kesalahannya dimaafkan darinya. Li'annahu bighairi istita'atihi, karena apa? Itu di luar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan. Ternyata itu di luar kemampuan, ya tidak ada dosa. Wal adlu ka ghairihi mu'allaqun bil istita'ah, dan keadilan sebagaimana yang lainnya jangan khawatir, jangan dibilang ada aneh ya, kadang pertanyaan ya kelakar sih maksudnya, tapi kurang tepat. Ustadz, saya mau poligami, memangnya kamu sudah mampu dan adil? Ya nggak tahu, adil kan dibuktikan dulu gitu. Wong belum punya istri 2 kok udah dibilang kamu bisa adil? Ya nggak tahu. Jadi kalau belum dipraktekkan kita nggak bisa menjawab ya. Jangan dikatakan, oh saya nggak bisa adil. Tahu dari mana nggak bisa adil? Jadi itu pertanyaan yang kurang tepat ya. Keadilan itu kita tahu kalau sudah dibuktikan. Dan keadilan juga diukur dengan kemampuan. Artinya semaksimal kemampuan kita. Sampai setingkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun begitu ya. Berdoa pada Allah, ya Allah, ini yang aku mampu. Dan jangan kau hukum aku di luar kemampuanku. Gitu. Wal farqu bainal hakim al mujtahid, dan perbedaan antara hakim yang beristihad dengan orang yang mengikuti hawa nafsu, anna sahibal haq, bahwa pengikut kebenaran qad fa'ala ma umira bihi, kadang melakukan sungguh melakukan apa yang diperintahkan. Itu yang mengikuti kebenaran ya. Ma umira bihi min husnil qasdi wal istihadi, berupa niat yang baik dan istihad. Bahwa ma'murun fi dhahir, dia diperintahkan secara dhahir, bi'tiqadi ma qama alaihi daliluhu, dengan keyakinan apa yang tegak padanya dalilnya. Berbeda dengan pengikut hawa nafsu. Fainahu yatakallamu bighairi ilmin, dia berbicara tanpa ilmu dan tanpa niat yang benar, artinya tidak ada tujuan menuju kebenaran. Itu orang yang mengikuti nafsu, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam. Fi hadza, maka dalam hal ini fadilatu al-hakim, keutamaan hakim, alladzi ala hadzal wasfi, yang seperti ini sifatnya, wa annahu yaghnamu al-ajr wa thawab, dia akan memetik pahala dan ganjaran fi kulli qadiyatin, dalam setiap kasusnya, yahkumu biha, yang dia hukumi. Jadi sifatnya begitu, memang tidak mengikuti hawa nafsu gitu. Betul-betul berusaha untuk adil. Walihada, oleh karena itu, kan al-qada'u min a'dami furudil kifayati, maka yang namanya qada, persidangan, mahkamah ya, pengadilan, itu diantara fardu kifayah yang paling agung. Artinya apa? Kasus pasti terjadi. Seandainya satu negara nggak ada hakimnya, atau satu provinsi atau kabupaten atau kecamatan nggak ada hakimnya, itu akan terjadi apa? Banyak masalah. Li'anal huquqa bainal khalqi, karena hak-hak di antara makhluk semuanya muttarratun lil qadi, semuanya sangat mendesak ya, butuh kepada apa? Kepada qadi, hakim. Inda tanazzu'awi aw istibahi, ketika terjadi persengketaan atau kesamaran, kerancuan, bingung ini yang benar gimana, ini punya siapa, dan seterusnya. Nah, itu harus ada qadi yang memutuskan hal itu.
Wa alaihi an yujahida nafsahu, maka wajib atasnya untuk berjihad melawan nafsunya ala tahqiqi hadal istihadi, untuk merealisasikan ijtihad ini ya. Alladzi tabra'u bihi dimmatuhu, yang dengannya dia bisa bebas dari tanggung jawab. Artinya ketika dia tunaikan ini, dia akan aman atau selamat dari pertanyaan di akhirat. Wa yanalu bil khair, dan dia meraih wasallama lau yu'tan nasu bidakwahum, seandainya manusia diberi setiap klaim mereka, setiap pengakuan mereka selalu dituruti, lada'a rijalun bima'a qaumin wa amwalahum, niscaya nanti banyak lelaki yang mengklaim darah suatu kaum atau harta suatu kaum. Tapi apa? Walakin yaminu yamina 'alal mudda'i ini ada yang kurang. Walakin al bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ini lafaz berikutnya ini yang lebih tepat ya. Alaman angkaro itu al mudda'i sama. Tapi biar tidak terjadi perpindahan hak tanpa hak adalah apa? Harus ada bukti. Jadi orang yang mengklaim harus punya bukti. Kalau dia nggak punya bukti, dikembalikan kepada yang tertuduh dengan sumpah, dan yamin sumpah atas orang yang mengingkari tuduhan. Itu dalam Islam persidangan begitu ya, sederhana sekali, tapi nanti kasusnya tetap rumit ya. Sebenarnya kasus itu persidangan itu cuma segitu sederhananya kaidahnya, tapi kasus-kasusnya ternyata butuh kepada pendalaman yang lebih seksama. As-Sidi rahimahullah ta'ala menjelaskan, jadi tadi yang pertama riwayat Muslim, kemudian yang kedua lafaz dari Al-Baihaqi. Hadal hadis adimul qadr, hadis ini sangat besar kadarnya, makanya dimasukkan juga oleh An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwa aslun kabirun min usulil qadaya wal ahkam, dan dia adalah pokok besar dalam pokok-pokok persidangan dan hukum-hukum. Final qada bainan nas, sesungguhnya pengadilan di antara manusia, innama yakunu inda tanazu, hanyalah terjadi ketika terjadi apa? Persengketaan. Hanya terjadi ketika ada persengketaan. Hada yadda'i ala hada haqqan, orang ini mengklaim pada orang yang itu ada hak minal hukuk, dari hak-hak. Fayungkiruhu, kemudian dia mengingkarinya. Au hada yadda'i bara'atahu, atau ini mengklaim bebasnya dari tuduhan itu, minal haq, dari hak itu, alladzi kana sabitan alaihi, yang sebelumnya adalah ada padanya. Tabayyana sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjelaskan, aslan yahullu niza'ahum, pokok yang bisa mengurai persengketaan mereka, wa yatadihu bihi al-muhiqqu min ghairihi, dan menjadi jelas dengannya siapa yang benar dari yang lainnya. Faman idda'a haqqan, maka siapa yang mengklaim suatu hak, minal a'yani wad duyuni wal huquqi, berupa benda-benda atau utang atau hak-hak, wa tawabi'iha, dan pengikut-pengikutnya, ala ghairihi, atas yang lainnya, fa angkarahu dzalikal ghair, maka orang itu mengingkarinya, fal aslu ma'al munkir, maka hukum asal kembali kepada yang mengingkari. Ya, jadi kalau orang hanya mengklaim ini punya saya, kata yang megang enggak, ini punya saya, maka antum akan menghukumi punya siapa? Pertama kali kita hukumi punya orang yang megang barang itu. Karena yang mengklaim, menuding, menuduh cuma menuduh doang, kecuali dia punya bukti. Ini punya saya. Maka kita tanya, mana buktinya? Buktinya ya terserah, dia mungkin ada saksi kawannya atau siapa yang adil, atau punya CCTV atau yang lainnya dan sebagainya. Yang penting ada perkara yang bisa menjadi bukti. CCTV ya, bisa jadi bukti atau enggak, ini juga diperselisihkan ya. Fadal mudda'i in ata
bayyinatan tusbitul haqqa. Maka orang yang mengklaim ini, kalau dia mendatangkan bukti yang bisa menetapkan haknya itu sabatalahu, maka berarti itu memang punya dia. Ini motor punya saya, mana buktinya? Buktinya saya punya BPKB-nya, saya punya STNK-nya, coba dicocokkan nomor mesinnya dan seterusnya, ternyata betul. Ya sudah, itu bukti kuat. Wa hukimalahu bihi, dan dihukumi untuknya dengannya. Wa in lam yati bibayyinatin, kalau dia tidak mendatangkan bukti, nggak ada bukti sama sekali, sekedar tuduhan semata, ya mungkin karena memang BPKB hilang, STNK hilang, semuanya hilang, cuma akalnya aja yang belum hilang gitu. Ya udah, dia hanya bisa mengklaim saja, hanya bisa mengklaim. Maka dalam Islam nggak kuat sekedar mengklaim. Atau dia mendatangkan saksi, ini saksi saya, ternyata saksinya orang gila, ya nggak bisa. Kemudian apa? Maka dikembalikan kepada yang tertuduh. Kamu betul ini motor kamu, bukan motor dia? Iya, ini motor saya. Berarti kamu mengingkari tuduhan dia kan? Kamu harus bersumpah. Kamu kalau berani bersumpah, berarti itu punyamu. Kalau nggak berani bersumpah, berarti kamu masih bertakwa kan? Merasa ragu mungkin ini bukan punya saya, mungkin gitu kan? Dia sendiri juga nggak punya bukti, maka ya bisa jadi dia nggak berani bersumpah. Kalau dalam Islam begitu, orang yang masih punya takwa nggak akan berani sumpah sembarangan. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sumpah-sumpahan ini hal yang diremehkan ya. Contohnya sumpah jabatan gitu, diremehkan. Ya, sumpah di bawah Al-Quran gitu, ya tetap aja korupsi juga ya. Falaisa lahu alal akhar illal yaminu, maka tidak ada baginya atas yang lainnya kecuali sumpah. Jadi nanti yang tertuduh, yang dituduh akan bersumpah. Kalau dia berani bersumpah, berarti batal tuduhan itu. Kalau nggak berani bersumpah, dibalikin lagi kepada penuduh. Berani nggak bersumpah? Nah, ketika berani bersumpah, maka tuduhan itu bisa menjadi benar. Wa kadzalika maida'a bara'atahu minal haqqi alladhi alaihi. Demikian juga orang yang mengklaim bebasnya dia dari hak yang dituduhkan kepadanya. Wa angkara sahibu al-haq dalik, dan mengingkari, dan pemilik hak itu mengingkari itu. Wa qala innahu bakin, dan dia mengatakan itu masih tetap. Fa in lam ya'ti mudda'i al-wafa wal ibra bibayyinatin, seandainya orang yang mengklaim itu tidak mendatangkan wafa, ya, penunaian atau pembebasan diri dari haknya dengan bukti, pembebasan diri dari kesalahannya dengan mendatangkan bukti, wa illa, kalau tidak bisa mendatangkan bukti, hukima bi baqail haq, maka dihukumi tetapnya hak itu. Innahu bakin. Lianahu al asal, karena itu adalah asal. Hukum asalnya, kalau saya sekarang megang HP, hukum asalnya ini HP saya gitu. Kalau tiba-tiba ada orang datang, itu punya saya, mana buktinya? Begitu. Ketika dia nggak bisa datang bukti, ya udah ini saya pegang, maka ini punya saya. Ada orang berada di sebuah tanah, dia bangun rumah di situ. Tiba-tiba orang mengklaim ini punya saya, mana buktinya? Nggak punya bukti, ya saya yang berada di atas tanah itu, itulah pemiliknya. Begitu aslinya. Tapi kadang sekarang orang nyerobot tanah orang gampang ya. Wa kadzalika man da'a bara'atu minal haqqi alladhi alaihi. Wa kadzalika da'wal uyub, demikian juga klaim adanya aib. Barang beli, pas sudah sampai rumah, oh ternyata cacat barangnya, dibalikin. Dia ngaku ini cacat dari kamu ini tadi gitu. Ya, pihak penjual bilang enggak, tadinya nggak ada cacat, ini pas dibawa pulang tadi ada cacat, dan seterusnya. Nah itu bikin konflik kan. Maka orang yang menuduh, yang mengklaim harus punya bukti. Sehingga ketika antum beli barang, difoto semua sisi, baru dibawa pulang. Nah, ternyata aibnya di balik foto itu, atau bukan di dohirnya ya, di balik bungkusnya. Nah, itu susah.
pembuktian aib ini termasuk hal yang susah. Wasyurut, kemudian juga mengklaim adanya syarat. Saya sudah mensyaratkan tadi begini-begini, makanya segala sesuatu itu ditulis. Kalau ada tulis, ada tanda tangan di atas materi, itu yang lebih kuat. Wal ajal, kemudian juga klaim tentang ajal, ya katanya utangnya setahun, kok ini baru sebulan udah ditagih. Nah, itu harus ada buktinya. Wal wathaik, kemudian surat-surat penting juga wathaik. Kulluha min hadal bab, semuanya dalam masuk kategori bab ini. Fa'ulima, maka diketahui bahwa hadal hadis tatarru ilaihi masailul qada kulluha. Jadi hadis ini sangat butuh ya masalah-masalah qada semuanya kepada hadis ini. Dan al-bayyinata ismun lima bayyanal haq, karena bayyinah itu sebuah nama untuk setiap perkara yang bisa menjelaskan hak, menjelaskan, membuktikan gitu. Wahya tatafawatu bitafawutil huquqi, dan dia bertingkat-tingkat, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan hak-hak. Ya, bukti-bukti itu beda-beda macam-macam. Waqad fassalaha ahlul ilm rahimahumullah. Ahli ilmu, ahli fikih banyak yang sudah merinci masalah ini, ya, kembali kepada hak-hak yang ada, ya, hak utang, hak ini, hak aib dan sebagainya, itu buktinya beda-beda. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-hukma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini hukum, wa bayyana al-hikmah, dan menjelaskan hikmah fi hadis syariah al-kulliyah, dalam syariat yang global ini, wa naha ainu salahil ibadi, dan dia adalah hakikat dari kesolehan hamba-hamba fi dinihim wa dunyahum, dalam agama maupun dunia mereka. Wa nahu la yuqtan nasu law yuqtan nasu bidakwahum, dan bahasanya seandainya manusia diberi setiap klaim mereka, setiap pengakuan mereka kemudian diberikan, misalnya apa? Banyak sekali keburukan dan kerusakan. Walad da'a rijalun dima qaumin wa amwalahum, akhirnya banyak lelaki yang berani mengklaim darah satu kaum atau harta mereka. Jadi mengklaim ini orang telah membunuh orang dari kami. Mana buktinya? Kalau tanpa pembuktian langsung dipercaya, nanti akan terjadi kekacauan. Fa'alima anna syariat al-islami biha salahul bashar, maka diketahui bahwa syariat Islam ini dengannya diperoleh kesolehan bagi manusia, kebaikan bagi manusia. Wa idza aradta an ta'rifa dzalik, jika kamu ingin mengetahui hal itu, faqabil baina kulli syari'ah, maka bandingkan di antara setiap syariat dari syariat-syariatnya yang global itu dengan lawannya. Tajidul farqal azim, kamu akan dapati perbedaan besar. Wa tashhad annalladzi syara'aha hakimun alim, dan kamu akan bersaksi bahwa yang mensyariatkan ini adalah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Rahimun bil ibad, sangat sayang kepada hamba-hamba. Listimaliha alal hikmah wal adl, karena hukum-hukumnya mengandung apa? Hikmah dan keadilan serta kasih sayang, dan juga membela orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang lemah, dan juga membuat jera orang-orang yang dolim. Itulah syariat Islam. Waqad qala ba'dul muhaqqiqin, dan sebagian ahli tahqiq telah berkata, inna syari'ata ja'alat al-yamina fi aqwa janabatai al-mudda'in. Syariat telah menjadikan sumpah pada sisi dari orang yang bersengketa yang paling kuat. Sisi yang paling kuat itu cukup dengan sumpah. Sisi yang lemah harus mendatangkan apa? Bayyinah, bukti. Karena dia lemah. Kalau orang yang megang barang, itu sisinya kuat karena dia yang pegang barang, sehingga cukup mengingkarinya dengan sumpah. Wa man tatabba'a dzalika arafahu, siapa yang meneliti hal itu dia akan mengetahuinya. Kemudian hadis yang ke-59 dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inatin, tidak boleh persaksian pengkhianat laki-laki maupun perempuan.
Orang pengkhianat disuruh bersaksi, enggak sah, enggak boleh. Wala majludin haddan, tidak juga orang yang pernah dicambuk sebagai had, hukuman had, misalnya berzina dicambuk, atau minum khamr dicambuk dan lain sebagainya yang mengakibatkan dia dicilid, maka ini juga tidak boleh bersaksi, tidak boleh menjadi saksi dalam persidangan atau pernikahan juga. Ya, saksi nikah pun harus orang yang soleh. Wala di ghamrin ala akhihi, tidak juga orang yang memiliki dendam, kebencian, permusuhan kepada saudaranya. Ya, orang yang menyimpan dendam ke orang lain nggak boleh jadi saksi. Ya, berat ya, saksi itu nggak sembarang orang. Wala doninin fi walain wala qarabatin, tidak juga orang yang donin ini apa? Pelit kalau nggak salah ya. Yang tertuduh, yang dicurigai, yang disangka ya, muttaham, yang diragukan, dicurigai, dituduh. Jadi tidak boleh juga orang yang dicurigai, yang tertuduh di dalam masalah wala maupun kerabat. Oh, sebagai wala ataupun kerabat. Kerabat itu orang yang tertuduh. Maksudnya kalau kerabat kok jadi saksi untuk kerabatnya, itu pasti ya dicurigai, namanya juga kerabat. Apalagi kerabatnya yang jadi hakim gitu kan, hakim MK pula, jadi ini dicurigai, muttaham namanya, tidak bisa kita percaya. Walau qani ma ahlil bait, tidak juga orang yang qani bersama keluarga ahlil bait. Qani itu orang yang puas, maksudnya orang yang cinta gitu ya, cinta kepada keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. As-Sidi rahimahullah menjelaskan, hada haditsun mustamilun alal umuril qadihah fi syahadah. Dari sini mengandung perkara-perkara yang menjadi cacat dalam persaksian. Jadi persaksian menjadi tidak sah ketika berasal dari orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian wadhalika anallaha amara bi isyhadil uduli al-mardiyina, dan itu bahwasanya Allah memerintahkan untuk mempersaksikan orang-orang yang adil dan diridhoi ya, bukan orang yang dicurigai. Wahlul ilmi istaratu, dan ahli ilmu mensyaratkan di dalam saksi tentang hak-hak antara manusia, an yakuna adlan dohiron, dia adalah orang yang adil, yang dohir ya, secara dohir adil gitu, kalau batin kita nggak tahu. Wa dzakaru sifatil adalah, kemudian mereka juga menyebutkan sifat-sifat keadilan itu seperti apa. Wa haddaha ba'duhum bihaddin ma'khudin, mimman tardawna minasyuhada'i, dari yang kalian ridhoi dari saksi-saksi. Faqala mereka, dia berkata, kullu mardiyin indan nasi, setiap orang yang diridhoi di kalangan manusia, yatma'innuna liqaulihi, semuanya mereka tenang dengan perkataannya, tenang dengan perkataannya, tenang dengan perkataannya, maka apa? Itu adalah orang yang boleh menjadi saksi.
yatma'inuna liqaulihi wa syahadati, dan persaksiannya, fahuwa maqbul, maka dia diterima. Wa hadza ahsanul hudud, dan ini adalah batasan yang paling bagus. Wala yas'un nas al-amalu bighairihi, dan tidak boleh manusia beramal dengan selainnya. Wal asya allati taqdahu fi syahada, dan perkara-perkara yang merusak dalam persaksian, tarji'u ila tuhmati au ila madinnatiha, maka kembali kepada tertuduh atau kepada persangkaannya. Persaksiannya mutlakon, secara mutlak, ala jamil umuri, atas segala urusan, allati tu'tabaru fiha syahadah, yang dianggap atau dinilai padanya persaksian, kal khain wal khainah, seperti orang yang berkhianat, alladzi atahaddan, yang dia melakukan hal yang mengakibatkan hukuman, ya, pernah dihukum lah. Maksiatan, pernah melakukan maksiat besar, dosa besar, belum bertobat darinya, maka itu disebut khianat, ya. Fainau khianatahu wa fiskuhu, berdasarkan khianatnya dan kefasikannya, mafqudul adalah, dia kehilangan keadilan, maka tidak diterima persaksiannya. Dan di antara manusia ada yang dia itu disifati dengan keadilan, akan tetapi di dalamnya ada sifat yang dikhawatirkan bahwasanya dia condong bersamanya, condong kepadanya karena keluarga, ya, atau cinta kepada keluarganya. Fa syahada bi khilafil haq, sehingga dia bersaksi dengan menyelisih kebenaran. Wa dari kakak usulil furu, nah itu seperti bapak dan bapak atau anak, ya, bapak bersaksi untuk anaknya, anak bersaksi untuk bapaknya, dan seterusnya. Mal mawali, mawali itu tuannya misalnya, wal qani li ahli bait, karena ini dicurigai, dan wa tuqbal alaihim wa mithlu dzalika, dan yang semisal. Tapi persaksian mereka diterima kalau atas mereka, maksudnya persaksian yang memberatkan mereka malah diterima, kalau memberi keringanan ke mereka tidak diterima. Yang semisal itu adalah suami istri, kemudian tuan dengan budaknya atau yang telah dimerdekakannya, ini juga tidak bisa. Wa minan nasi man huwa bi'aksi haula'i, di antara manusia ada yang sebalik dari mereka itu, seperti musuh, alladzi fi qalbihi imrun, yang di hatinya ada kebencian, ada dendam misalnya terhadap saudaranya, maka kalau dia bersaksi untuknya diterima, tapi kalau bersaksi atasnya tidak diterima. Artinya kalau memberatkan tidak diterima, tapi kalau membela diterima, karena musuh, ya. Tahmilu ghaliban alal idrar bil adu, karena musuh biasanya mencelakakan lawannya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.